nama saya Maturidi. Saya dari Pendidikan Bahasa Arab Universitas Hasyim Asy'ari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik bahasa Semit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di antara karakteristik bahasa Semit adalah akar kata bahasa Semit sebagian besar terdiri dari 3 konsonan. 3 konsonan seperti do, ro, ba untuk kata doroba dan lain sebagainya. Tetapi dari karakteristik ini terdapat beberapa pengecualian. Yang pertama, akar kata bahasa Semit yang hanya terdiri dari 2 suara saja. Ini berlaku pada beberapa huruf seperti an, qad, bal atau kata ganti atau domir ya, seperti huwa, hum, dan isim syarat, isim mausul seperti man, seperti dza. Kemudian ada juga isim zat seperti yadun atau damun ya. Nah, dari pengecualian ini menunjukkan bahwa makna umum dari kata kerja ini hanya bergantung pada 2 suara saja. Akan tetapi seringkali pentingnya 2 suara ini lebih penting daripada pentingnya suara ketiga. Nah, makna umum hanya terkait pada 2 suara, sedangkan suara ketiga itu mendefinisikan makna umum ini dan mengarahkan ke tujuan yang khusus gitu. Nah, seperti kita contohkan fa dan huruf fa dan ro, jika disambung dengan suara ketiga maka akan memberikan isyarat pada jenis lafaz tafriqah. Ini mencontohkan untuk makna tafriqah ya. Tafriqah dalam contoh bahasa Arab adalah fa dan ro. Nah, jika disambung dengan suara ketiga maka ini akan memberikan isyarat untuk jenis tafriqah. Seperti contohnya fa ro za, fa ro qaf, fa ro jim, fa ro sod, fa ro dot, fa ro ya gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu tentang kata-kata bahasa Semit. Bahasa Semit itu mempunyai 2 konsonan, yaitu suara lembut dan suara semi lembut. Contohnya kola, wa'ada. Nah, beberapa diantaranya yaitu masing-masing memiliki 2 konsonan, yaitu konsonan dan mudhaaf. Contohnya tamma, rodda. Adapun kata-kata dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu masing-masing memiliki 3 akar. Contohnya seperti dahroja. Nah, kata asalnya dari daharo, daharoja atau daharo. Dan kata-kata terpanjang yang ada di bahasa Semit itu tidak ada atau tidak independen. Seperti contohnya membunuh, kata membunuh. Nah, itu tidak bisa diucapkan secara independen karena hurufnya yaitu ada 3, qaf, ta, dan lam. Nah, itu jika disusun dalam bahasa Arabnya yang menunjukkan arti membunuh itu ada luas dan banyak sekali. Contohnya seperti qitalun, qatilun, qatilun. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Askia Maula Kholidah. Kandungan kalimat pada suara asal tidak menunjukkan lebih dari kandungannya terhadap makna umum. Adapun selain makna umum, maka ditunjukkan melalui suara vokal yang panjang, yaitu alif, ya, wawu, dan lain-lain.
atau pendek seperti fathah, kasroh, domah yang bertemu dengan semua suara asal atau sebagian. Maka adapun jenis kalimat yaitu isim, fi'il, huruf isim, isim fa'il, isim maf'ul, mutaaddi, lazim, mufrad, musanna atau jamak, zamannya madi, hal, istiqbal, tarkibnya dalam jumlah fa'il, maf'ul, mudhof ilaih, hal, tamyiz, dan lain-lain. Semua itu dalam bahasa semi ditunjukkan dengan suara vokal yang panjang atau pendek, yang disambung dengan tulisan yang disambung dengan suara asal atau sebagiannya. Suara vokal yang panjang dalam bahasa Arab dirumuskan dalam tulisan dengan 3 huruf lain, alif, ya, waw. Sedangkan vokal yang pendek dirumuskan dengan fathah, kasroh, domah. Misalnya domanya qaf, kasrohnya ta, dan fathahnya lam pada lafal qutila al-mujrimu. Itu menunjukkan atas fi'il yang terjadi pada zaman madi dan disandarkan kepada maf'ul. Adapun dipanjangkannya qaf dengan alif, kasrohnya ta, dan sukunnya lam pada lafal qatil alladhi yuqatiluka menunjukkan atas perintah mukhatab untuk melakukan pembunuhan bersama orang lain secara bersama-sama. Adapun dengan fathah qaf dipanjangkan ta dengan ya dan kasroh lam pada lafal hadza damun al-qatili menunjukkan atas orang terkena pembunuhan, dan lafal yang lain diidhofakan kepadanya. Dan dengan fathah qaf, sukun ta, serta memanjangkan lam dengan alif pada lafal haula'i qatla fil harbi menunjukkan jumlah orang yang terkena pembunuhan. Begitulah seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meryl Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meryl Novitarisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Laila Gifaria. Seperti yang sudah dijelaskan oleh presentator sebelumnya, di sini kita akan membahas tentang karakteristik bahasa Semit. Untuk karakteristik yang kedua yaitu dalam bahasa Semit hampir tidak ditemukan kalimat yang mengandung lebih dari satu akar kata, sedangkan ini sering ditemukan di bahasa Indo-Eropa. Setiap kalimat dari bahasa Indo-Eropa itu menunjukkan makna yang tersusun dari makna-makna asal yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau dalam bahasa Semit itu tidak ditemukan akar kata setiap kata yang terdapat dalam sebuah kalimat. Sedangkan kalau di bahasa Indo-Eropa itu biasanya itu terdapat akar kata dalam sebuah kalimat, dalam setiap kata yang ada pada sebuah kalimat. Nah, untuk karakteristik yang ketiga yaitu bagi suara-suara konsonan itu suara yang bukan lain. Dalam bahasa Semit memiliki kepentingan yang lebih banyak daripada suara-suara lain. Dan itu tampak pada 3 arah, yaitu dilalah, nutki, dan rosem. Nah, adapun makna dasar bagi kalimat sebagaimana yang telah dijelaskan pada karakteristik bahasa Semit yang pertama, ditunjukkan dengan suara konsonan. Suara-suara konsonan itu mendapat posisi besar dari perhatian mutakalim. Oleh karena itu, mengapa suara konsonan lebih jelas suaranya daripada suara lain, dan juga suara konsonan itu lebih jelas didengar. Pentingnya suara konsonan berlaku pada dilala, nutki, hingga tulisan dengan sendirinya. Yang lebih penting dalam penulisan bahasa Semit yaitu dengan menunjukkan suara konsonan. Sedangkan suara lain sebagian itu suara lain itu diabaikan. Dan sebagian juga diisyaratkan dengan harokat dan ditulis sebagaimana dengan tulisan secara darurat. Dan ini terjadi pada tulisan-tulisan modern. Adapun pada tulisan kuno bahasa Semit, semua lain itu sudah diabaikan. Untuk karakteristik yang keempat yaitu dalam bahasa Semit tidak ada fiil kecuali hanya 2 zaman, yaitu fiil intaha
yaitu intaha, zamannya fi'il intaha itu fi'il madi, dan lam yantahi, fi'il lam yantahi itu zamannya adalah fi'il mudhari' untuk hal, istiqbal, dan juga amr. Jadi untuk zaman hal, istiqbal, atau amr itu menggunakan fi'il lam yantahi. Dan untuk karakteristik yang kelima yaitu dalam bahasa Semit dan Hamiyah terjadi pemu'anatsan isim sifat dengan mengidhofahkan tak kepada mudzakkar. Untuk yang keenam, bahasa Semit sering terjadi kemiripan pada kebanyakan mufradat. Terlebih lagi mufradat yang menunjukkan anggota badan, domir-domir, kekerabatan, nomor, beberapa kata kerja, dan fasilitas umum di negara-negara Semit. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lela. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu pada bagian B. Suara konsonan mempunyai perhatian besar oleh mutakalim karena suara konsonan lebih jelas suaranya daripada suara lain atau lain, di mana suara konsonan ini merupakan suara yang bukan termasuk suara vokal. Kemudian yang C, yaitu pentingnya suara konsonan berlaku pada dilalah, nukti, dan tulisan hingga tulisan dengan sendirinya. Dan pentingnya bahasa Semit yaitu menunjukkan suara konsonannya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu bahasa Semit tidak ada fiil kecuali dua zaman, yaitu zaman madi atau zaman yang telah lampau, kemudian fiil mudhari zaman hal, istiqbal, dan yang terakhir yaitu fiil amar yang menunjukkan arti perintah. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu dalam bahasa Semit dan Hamiyah terjadi pemu'annasan isim sifat dengan mengidhofahkan tak mu'annas kepada mudzakkar. Karakteristik yang keenam yaitu bahasa Semit memiliki kemiripan pada kebanyakan mufradat, terlebih pada mufradat yang menunjukkan anggota badan, domir, kekerabatan, kemudian nomor, dan kehidupan umum di negara-negara Semit. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.